Terima kasih untuk volunteers dan staff yang melayani hari ini. We are so grateful for you. Bagi teman-teman yang rindu melayani, meskipun kita belum ada pertemuan on-site, tetapi ada banyak hal di mana Anda bisa terlibat di dalamnya. Silakan menghubungi iCare leader Anda atau nomor di bawah ini untuk informasi lebih lanjut. Jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, saya senang Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Saya berharap Anda dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Bagi Anda yang saat ini sedang sakit atau memiliki keperluan doa, kami rindu untuk bisa melayani dan berdoa bersama dengan Anda. Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di bawah ini juga. Awal bulan ini kita merayakan Paskah di mana Yesus bangkit dari kuburnya. Kebangkitannya memberikan kita tidak hanya kehidupan yang kekal, namun juga sebuah harapan yang tidak sia-sia selama kita hidup di dalam dunia ini. Saya berdoa agar setiap daripada kita mulai mengerti kedahsyatan dari kuasanya bagi kita yang percaya. This is the same mighty power that raised Christ from the dead. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian, yang mendudukkan dia di tempat terhormat di sebelah kanan Allah di surga. Kuasa itu ada di dalam Roh Kudus yang sekali lagi membangkitkan Kristus dari kubur, hidup di dalam Anda. That is the great news. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus itu ada di dalam Anda dan di dalam saya. Kuasa yang sama yang sanggup memulihkan hubungan yang rusak. Kuasa yang sama yang sanggup menerobos jalan yang buntu. Kuasa yang sama yang terus melakukan mujizat hingga hari ini. Kuasa yang sama saya percaya yang sudah mengalahkan maut 2000 tahun yang lalu akan mengalahkan setiap depresi, setiap suicidal thoughts, setiap kecanduan, dan lain sebagainya. I pray that you will begin to understand the incredible greatness of power, kuasa yang besar yang membangkitkan Kristus dari kubur, that now lives in you. I declare victory over the devil's lies. Setiap tipu daya iblis aku patahkan. I ban the spirit of depression, the spirit of suicidal di dalam nama Tuhan Yesus. I declare that you are set free from bondages, bebas dari segala ikatan dosa. I speak healing. Aku berdoa untuk kesembuhan bagi Anda yang saat ini sakit. Baik engkau yang sakit COVID-19, kanker, demam berdarah, atau penyakit apapun. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan mulai berdoa untuk sakit penyakit Anda, untuk keluargamu atau teman yang sakit. Begin to confess healing. Oleh bilur-bilurmu ya Tuhan, kami telah menjadi sembuh. Aku berdoa untuk hubungan yang mati, Engkau pulihkan. I pray for breakthroughs for those who are in dead ends. Aku berdoa untuk mujizat di area kehidupan mereka yang memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus akan memberikan kehidupan dan pengharapan. Aku berdoa untuk mereka yang sedih, yang kehilangan orang mereka kasih, Engkau menghibur dan menguatkan. Mereka yang kecewa dan hilang pengharapan, Engkau teguhkan dan yakinkan bahwa ada hari esok yang lebih baik sebab Kau hidup. Ada pengharapan dan iman kami tidak sia-sia. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami. Dan hamba berdoa Engkau berbicara pribadi lepas pribadi secara jelas. Firman boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah secara lebat 100, 60, 30 kali lipat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang setuju katakan amin, amin dan amin. The world is obsessed with greatness. Dunia ini terobsesi dengan kehebatan. Kalau kita lihat di TV, di YouTube, di sosial media, maka kita akan memperhatikan siapa yang tercepat, siapa yang tercantik, siapa yang terkaya, siapa yang terkenal, yang paling terkenal, siapa yang terkuat, dan siapa yang terbanyak pengikutnya di media sosial, dan lain sebagainya. Semua tadi tidak salah, bahkan juga tidak berdosa. Yesus pun pernah mengatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan kata Yesus, perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada yang keberatan untuk melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah janjikan, bukan? Tetapi sebelumnya, kita perlu mendefinisikan what is greatness. Atau lebih tepatnya, what is true
greatness. Mengapa kita perlu mendefinisikan? Karena saya percaya we cannot accomplish what we don't define. Kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita tidak definisikan. Definisi yang salah itu ibaratnya ketika kita sampai di puncak anak tangga yang kita daki, kita baru sadar bahwa ternyata tangga tersebut bersandar di gedung yang salah. The good news is, kalau kita bicara tentang greatness, everyone could become great. They could do great. Yes, everyone, including you, termasuk Anda yang saat ini mungkin merasa kecil, atau Anda yang berkata bahwa I don't have what it takes to be great. The good news is, you could do and be great. Petrus salah satu murid Yesus berkata seperti ini, for as a believer, yaitu Anda dan saya, you have been called for this purpose, since Christ suffered for you, leaving you an example, so that you may follow his footsteps. Jesus left us trails to greatness. Ada jejak-jejak Yesus yang dapat kita ikuti. This is the good news. The bad news, kabar buruknya, Anda mungkin tidak suka atau tidak setuju dengan jalan atau rute untuk menuju kebesaran ini atau true greatness, kehebatan yang sejati. Kita akan melihat dua jejak kaki Kristus yang tidak jauh dari kematiannya, yang menjelaskan bagaimana kita bisa mencapai true greatness. Yang pertama kita akan rewind sedikit, trace back his footsteps, mundur satu hari sebelum Yesus disalibkan, yaitu kejadian ketika di makan malam terakhir Yesus, the last supper, di Injil Yohanes 13. Kita akan baca terlebih dahulu di ayat 15 yang berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Teladan apa yang Yesus berikan dalam perikop ini? Di awal perikop ini, Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat. Ia akan disalibkan dan kemudian mati. Ini adalah makan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya dan menjual dia seharga 30 perak. Petrus akan menyangkal dia sebelum ayam berkokok 3 kali. Dan semua murid-muridnya akan lari meninggalkan dia. Tetapi dia tetap mengasihi mereka sampai pada akhirnya. Dan kalau kita baca di ayat yang ketiga, dia berkata bahwa Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu, garis bawahi kata segala sesuatu, kepada Yesus. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jika Anda tahu bahwa Anda adalah the most powerful person in the room, pertanyaannya adalah, what would you do? Anda orang yang paling kaya, Anda orang yang paling tinggi pangkatnya, yang paling terhormat dan lain sebagainya. Apa yang akan Anda lakukan? Biasanya kita menuntut pelayanan yang prima, betul? Mungkin karena kita membayar harga yang mahal untuk sampai di tempat itu atau di posisi tersebut atau status tersebut. Suatu saat saya pernah naik kereta api, ini sudah berapa tahun yang lalu, ketika saya sudah duduk dan kereta api mulai berjalan, tidak lama ada seorang asing masuk di gerbong saya. Kemudian dia mencari tempat duduknya, mencocokkan nomor tiket dengan tempat duduknya. Ketika orang asing ini menemukan bahwa ternyata kursi yang didudukinya itu ternyata didudukin oleh seorang bapak yang pakaiannya sederhana, maka mukanya dan nada bicaranya kurang ramah kepada sang bapak ini. Meminta orang ini kemudian untuk pindah. Saya duduk nggak terlalu jauh, sehingga saya bisa mendengar dan melihat kejadian itu dengan jelas. Singkat cerita, akhirnya masinis meminta tiket daripada orang asing ini untuk dicocokkan. Karena ternyata orang asing ini membeli tiket kelas bisnis, yang seharusnya kalau di luar negeri dan di pesawat terbang itu adalah kelas yang premium. Tetapi kategori kelas di kereta api Indonesia sedikit berbeda. Sehingga sebenarnya dia membeli kursi dengan kelas yang lebih rendah dari bapak yang tadi. Maka orang asing itu kemudian dipindahkan ke gerbong bisnis sesuai dengan tiketnya. When we know that we are the most powerful person in the room,
Mungkin kita akan menuntut penghormatan yang tinggi dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita akan berkata semau kita. Bila perlu kita akan marah kalau ada yang gak pas di hati kita. Mungkin kita akan arogan, kita akan memandang rendah orang lain, memperlakukan orang dengan tidak adil, mengambil keuntungan bahkan dari orang yang lebih lemah tersebut dan lain sebagainya. Friends, leaders, husbands and wives, moms and dads, are we like that? Coba kita evaluasi dengan melihat apa yang Yesus lakukan. Ketika Yesus mengetahui bahwa he's the most powerful person in the room, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Jubah menggambarkan otoritas pada zaman itu. Pentingnya posisi dari orang. Yesus adalah seorang guru, seorang rabi, sehingga jubahnya menggambarkan itu. Enggak seperti hari ini, CEO menggunakan kaos oblong. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Membasuh kaki tidak kita kenal hari ini karena perbedaan budaya. Ada pergeseran gaya hidup. Di zaman dahulu mereka yang berpergian harus berjalan ataupun mengendarai binatang di mana jalan pada saat itu belum diaspal dan mereka menggunakan kasut berupa sandal. Ini membuat kaki mereka menjadi kotor ketika mereka tiba di tujuan tersebut atau di suatu tempat. Sehingga pada zaman itu membasuh kaki adalah sebuah bagian yang diharapkan dari sebuah keramah tamahan seorang pemilik rumah, sesuatu yang sudah biasa. Tetapi ini merupakan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh hamba yang paling rendah. Bahkan kalau ada di dalam keluarga Yahudi, mereka mempunyai banyak hamba, maka pekerjaan membasuh kaki dikhususkan hanya untuk hamba yang non-Yahudi. Karena begitu rendahnya posisi ini. And yet, Jesus took that position as the lowest of the low. Posisi seorang hamba yang paling rendah dan paling hina. What would you respond if you were there? Bagaimana respon Anda ketika apabila Anda di posisi tersebut? Atau gini deh, gimana respon Anda kalau sampai Anda datang ke rumahnya Pastor Raymond, kemudian beliau mulai jongkok dan mengambil handuk, kemudian melepas sepatu dan sandal Anda, mulai membasuh dan mengeringkan kaki Anda yang kotor dan mungkin bau jengkol. Membayangkan saja kita merasa nggak layak, bukan? Ini kira-kira respon yang sama. Dan saya akan meresponi seperti apa yang Petrus katakan selanjutnya. You gotta be kidding me, right, Jesus? Ini yang dikatakan Petrus gitu. Dan kemudian mungkin saya akan mulai memandang sekeliling saya untuk mencari siapa yang sebenarnya lebih layak untuk membasuh kaki gitu. Saya akan mulai menyarankan harusnya si Andrew gitu. Atau Yudas atau Simon yang membasuh kaki. Alkitab mencatat bahwa beberapa kali terjadi perdebatan di antara murid-muridnya. Siapakah yang terbesar? Murid manakah yang paling top, yang paling jago, yang paling banyak pengikutnya, yang paling disukai? Ini adalah mengapa menurut saya alasan mereka tidak membasuh kaki Yesus terlebih dahulu. Karena mereka saling menunggu, saling mengukur siapa yang lebih rendah dari mereka. Kemudian selanjutnya jawaban Yesus kepada Petrus, "Yes Peter, I will wash your feet." Aku akan membasuh kakimu. Apa yang kuperbuat, kata Yesus, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Some things are meant to be understood later. Bahkan murid-muridnya tidak mengerti apa yang Yesus katakan atau Yesus perbuat. Sampai Yesus mati, disalibkan dan kemudian bangkit baru murid-muridnya paham. Søren Kierkegaard berkata, life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. Bagi Anda yang saat ini sedang berada di musim yang sulit untuk Anda pahami. Satu masalah belum selesai, masalah yang lain timbul. Anda mungkin berkata, are you serious God? You gotta be kidding me, right? Anda tidak harus paham, saya mau katakan. Anda harus paham kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal tertentu terjadi dalam hidup Anda. Tetapi Anda harus percaya bahwa Tuhan punya maksud yang terbaik
bagi Anda. Seperti Yesus berkata kepada Petrus, maka saya mendengar Yesus berkata kepada Anda saat ini, you will understand later. Kemudian Petrus berkata pada Yesus, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja tetapi juga tangan dan kepalaku. Yesus berkata kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya. Di 3 ayat ini, Yesus menjelaskan bedanya antara keselamatan dengan kekudusan. Keselamatan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat cukup 1 kali untuk selamanya. Tetapi proses pengudusan terjadi seumur hidup kita. Berulang-ulang, terus kita lakukan. Dan kaki berbicara tentang perjalanan hidup Anda dan saya. Kadang kita masuk ke dalam lumpur dosa atau penuh dengan kotoran kaki kita ini. Keegoisan, kebencian, ketamakan, hawa nafsu. Dan Yesus berkata, let me wash your feet. Ini adalah sebuah proses yang terus-menerus perlu kita lakukan. Yesus pernah berkata bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. If you want to be great, you must become a servant. This is true greatness. Yesus memberi teladan dengan membasuh kaki murid-muridnya. Bahkan ketika murid-muridnya berdebat, siapa yang terbesar di antara 12 murid itu? Yesus sempat berkata seperti ini, those who are the greatest should take the lowest rank, and the leader should be like a servant. Saya nggak mengajarkan Anda pastinya untuk keluar ke sana dan kemudian membasuh kaki teman-teman Anda. It would be weird. Tetapi saya berharap agar Anda mendapatkan esensi, intisari dari true greatness adalah sikap yang siap untuk melayani senantiasa. Melayani tanpa memikirkan posisi kita. Melayani tanpa memikirkan keuntungan apa yang bisa saya dapatkan. Melayani tanpa meminta balasan atau bahkan ucapan terima kasih. Melayani karena kita memiliki hati seorang hamba atau seorang pelayan. Oleh sebab itulah ada yang berkata, if serving is beneath you, then leadership is beyond you. Leaders, Anda tidak akan dapat memimpin dengan efektif apabila Anda tidak memiliki sikap melayani. Beberapa waktu yang lalu, Faith, anak kami yang pertama, memposting beberapa foto dan salah satunya adalah foto yang ini. Foto ini adalah the closest thing I'm doing to a foot washing. Karena tangannya Faith pada saat itu sedang pegang ice cream dan tali sepatunya terlepas. Sehingga saya otomatis mengikatkan tali sepatu untuknya. And Mary candidly took the picture. Banyak yang mengomentari di sosial medianya Faith secara positif. Dan some of them say they are impressed with what I did. Pertanyaannya apakah maksud saya untuk pencitraan dengan impressing people? Of course not. I did it out of love to her. But I sure hope to impact her. Because you can impress from a distance. But you can only impact up close. Saya coba ulang. Karena Anda hanya bisa impress from a distance, but you can only impact up close. Leaders, if you want to be impactful, be up close and serve. For parents, I couldn't agree more with Andy Stanley. Saya setuju apa yang Andy Stanley katakan ketika dia berkata, your greatest contribution to the kingdom of God may not be something you do, but someone you raise. Karena hal terbesar, hal terhebat yang Anda bisa kontribusikan untuk kerajaan Tuhan mungkin bukanlah sesuatu yang Anda lakukan. Tetapi siapa yang Anda besarkan, yaitu anak-anak Anda. Para ibu rumah tangga, jangan anggap rendah apa yang Anda lakukan saat ini. I know it's too early for Mother's Day, but I want to give
A big shout out to you. Untuk setiap para ibu, you are the definition of true greatness. Your sacrifice, your selflessness, your service is making difference. If your mom or your wife is nearby, thank her. Mulai thank them. Berikan pelukan, ciuman kepada mereka. Kalau mereka jauh, berikan emoticon hugs and kisses. Tuliskan di chat box, Mother's Day comes early this year. We love you, you are the greatest. Be true to your family. Saya mau katakan kepada setiap orang tua. Greatness starts from the family, not from the ministry, career or work. Kehebatan itu dimulai dari bagaimana kita melayani keluarga kita terlebih dahulu, orang-orang yang kita kasihi. Nah, kalau kita bisa rewind sedikit lagi, trace back Jesus' footsteps, mundur sekitar 1 minggu sebelum Yesus disalibkan, kita akan baca dari Markus 10 ayat 46 hingga 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin ia berseru dengan keras, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni atau guru, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Did you see what Jesus did here? Anda melihat apa yang Yesus lakukan di sini? Ini adalah sebuah perjalanan yang penting bagi Yesus untuk ke Yerusalem, di mana perjalanan ini adalah perjalanan panjang dan berat menurut saya. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan dihakimi dengan tidak adil. Dia akan dicambuk, disiksa, dihina, diludahi, disalibkan hingga mati. Tetapi dia masih mengambil kesempatan untuk berhenti dan melayani seorang buta yang tidak penting menurut saya. And Jesus asked the blind man, what can I do for you? Wow, this is true greatness in action. Ini adalah kehebatan yang sejati. Kalau saya Yesus, untungnya saya bukan Yesus, maka saya akan berkata, gua gak ada waktu buat ini. Petrus, tolong urus orang buta ini. Do whatever you need to do with this guy. Gua ada urusan yang lebih besar, yang lebih penting, menyelamatkan dunia. Itu kalau saya Yesus. Boro-boro menyelamatkan dunia. The other day, beberapa waktu yang lalu, ketika saya sedang mempersiapkan untuk sharing melalui Zoom, saya lagi sibuk dengan segala persiapannya. Kemudian istri saya Mary tanya, Hon, how's my hair? Sudah mengintip ini kata-kata di bibir saya. I don't have time for this. Gua mau ngajar. I'm saving the world. Kira-kira seperti itu kata-kata yang mau terucap. Tetapi Roh Kudus baik dan maha penyayang. Sparing me from a long and lonely night. Saya memilih untuk diam sejenak dan berkata dengan lemah lembut. Well, paling enggak menurut saya cukup lemah lembut. I cannot deal with this right now. So, I was saved by the bell. Saya enggak bisa membayangkan bagaimana Yesus bisa dengan segala beban, segala tekanan, segala pemikiran yang dia miliki pada saat itu, dia bisa berkata, what can I do for you? Apapun kondisi Anda saat ini, apakah Anda sedang penuh dengan tantangan, penuh dengan beban seperti yang dialami Yesus ketika dia dalam perjalanan ke Yerusalem yang tercatat di Markus 10 yang barusan kita baca. Atau mungkin sebaliknya, sebagian dari Anda sudah merasa Anda mendapatkan semua yang Anda perlukan. All is good, but something is missing.
Dan Anda mungkin bertanya-tanya, is there more to life? Apakah hidup ini cuman begini-begini aja sih gitu? Saya mendorong Anda untuk berhenti sejenak. Seperti yang Yesus lakukan. Dan kemudian bertanya kepada orang yang ada di sekitar Anda, what can I do for you? Karena saya percaya salah satu faktor yang membuat Anda bisa berpindah from good to great, from bad to great adalah dengan melayani dan membantu orang lain. That is true greatness. Dari dua peristiwa ini, kita bisa simpulkan bahwa true greatness atau kehebatan yang sejati, yang sesungguhnya adalah apabila kita memiliki sikap seorang hamba. Meskipun you are the most powerful person in the room, Anda tetap bisa bertanya, what can I do for you? Saya menantang Anda, dalam minggu-minggu ke depan ini, lihat sekeliling Anda. Para pemimpin dan orang tua, gunakan kekuatan Anda untuk menolong anak-anak Anda. Orang-orang di sekitar Anda, bahkan orang-orang yang Anda pimpin. Tanyakan pada mereka, apa yang bisa Anda bantu? Anak-anak dan teman-teman sekalian, tanyakan kepada orang tua dan pemimpin atau teman Anda, what can I do for you? Mungkin mereka saat ini lelah, penuh dengan beban. Tapi pertanyaan yang sederhana ini saya percaya akan memberikan kekuatan yang baru bagi mereka. Pastikan you mean what you say, sehingga Anda siap untuk melakukan apa yang mereka perlukan. Zig Ziglar pernah berkata seperti ini, you can have everything in life you want if you will just help other people get what they want. Anda bisa mendapatkan semua yang hidup dapat tawarkan pada Anda apabila Anda membantu cukup banyak orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suami dan istri, tanyakan pertanyaan yang sama satu kepada yang lain. Terutama untuk suami, saya mau bicara pada Anda. Leverage your power to elevate her. Bukankah ini yang Kristus lakukan untuk gerejanya? Mati di atas kayu salib sehingga gerejanya bisa memiliki kehidupan dan hidup dalam berkelimpahan. Dan bukankah ini bagian dari janji nikah yang pernah Anda ucapkan di altar? Mengasihi seperti layaknya Kristus mengasihi gerejanya. Tetapi tidak jarang kita sebagai seorang suami hanya mau dibasuh kakinya. Karena kita berpikir ya itu kan tugas dari istri. Tetapi mari kita berkaca dari teladan Yesus. He's the most powerful person in that room. Tetapi dia merendahkan diri menjadi seorang hamba yang paling hina, yang paling rendah, dan dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Suami, Anda belum diminta untuk mati buat istri Anda, hanya membasuh kaki mereka. So ask your wife this week atau beberapa minggu ke depan ini, what can I do for you? Apa yang aku bisa bantu untuk meringankan bebanmu? Demikian juga dengan istri, lakukan hal yang sama kepada suamimu. This is probably the most loving thing that you could do to each other. Saya rindu untuk berdoa bagi Anda yang mau melakukan ini. Hal yang sederhana, mengikuti jejak Kristus dengan memakai jubah seorang hamba atau seorang pelayan. Melayani satu dengan yang lain. Kalau itu Anda, taruh tangan Anda di dada. Suami boleh gandeng tangan istri Anda. Bapa di surga, aku berdoa untuk kerendahan hati. Kami mau menanggalkan jubah kebesaran kami, kesombongan kami. Dan kami mau melayani satu dengan yang lain. Mulai dari perkara-perkara yang kecil, kami mau memperhatikan. Bahkan kami mau berhenti dan bertanya apa yang bisa kami lakukan satu terhadap yang lain. Suami atau istri, pada orang tua atau pemimpin kami. Termasuk pada mereka yang saat ini kami pimpin dan teman-teman di sekitar kami. Mampukan kami untuk melakukan Tuhan perkara-perkara yang Kau sudah lakukan. Mengasihi, mengampuni, melayani, bahkan tetap melayani orang-orang yang pernah menyakiti kami seperti Engkau membasuh kaki murid-muridmu, termasuk Yudas yang akan mengkhianati Engkau. Ingatkan kami senantiasa bahwa true greatness is found in serving others.
Kami akan meniru teladan yang Kristus berikan. Sehingga semua orang akan tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui pernikahan kami, melalui pekerjaan kami, sekolah kami, dan pelayanan kami. Saya juga rindu berdoa bagi Anda yang memerlukan pertolongan dari Tuhan. Ketika Anda perlu pertolongan dari Tuhan, miliki sikap seperti seorang Bartimeus tadi yang kita baca. Yang pertama, Bartimeus tidak mudah menyerah. Orang-orang di sekitar Bartimeus meminta dia untuk diam dan tidak membuat kegaduhan atau membuat keributan karena dia berteriak-teriak. Tetapi dia terus berteriak kepada Tuhan. Dia tidak mudah menyerah. Yang kedua, Bartimeus fokus hanya kepada Tuhan. Bukan pada kondisi yang ada di sekitarnya. Bukan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bartimeus fokusnya hanya kepada Tuhan. Dia berkata, Jesus, son of David. Yesus anak Daud. Dia sebetulnya sedang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat yang dapat menolong dia. Fokuskan diri Anda kepada Yesus ketika Anda memerlukan pertolongan dari Tuhan. Dan yang ketiga, dia meninggalkan jubahnya. Jubah di sini sekali lagi berbicara tentang siapa Bartimeus. Karena dia seorang yang buta, dia biasanya menggelar jubahnya di lantai. Dan di situ dia menjadi orang yang hina, yang rendah, menunggu amal dari orang lain untuk memberi dia sedekah. Tanggalkan sikap mengasihi diri sendiri. Tanggalkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang Anda. Kenakan iman percaya bahwa Yesus sudah mendengar jeritanmu. Dia saat ini berkata kepada Anda, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau ini Anda, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, Engkau Allah yang mengenal setiap jeritan daripada anak-anak-Mu pada saat ini yang di dalam kesesakan. Apapun yang mereka alami saat ini, Engkau tahu. Dan aku berdoa agar mereka tidak putus asa. Agar mereka tetap fokus hanya kepada Engkau. Dan memiliki iman untuk senantiasa percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong, melepaskan setiap dari mereka dari kesesakan. Bahkan mereka akan memilih untuk percaya sebelum mereka melihat. Percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang baik atas hidup setiap daripada mereka. Dan pertanyaan-pertanyaan mereka akan terjawab pada waktunya nanti. Mereka mungkin gak paham saat ini kenapa mereka harus mengalami berbagai kesesakan, berbagai permasalahan. But for now, they will just believe and choose to serve others. Memilih untuk tetap melayani di tengah-tengah kesesakan yang mereka alami. Terima kasih untuk rencana-Mu yang tidak pernah gagal di dalam setiap kehidupan mereka. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat, damai sukacita, penyertaan dari Roh Kudus, kuasa yang sama, yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, ada bersama dengan engkau. Memampukan engkau untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you. Have a great Sunday. See you next week.